Right. Halo Pak Dani. Halo semua. Apa kabar, bro? Baik, baik. Kabar Gue sempet Pak. bingung. Kenapa tuh Pak? Gua, Bingung kenapa? iya ini gaptek biasa, gaptek. Jadi Gimana mas? 3 zaman udah ketahuan ya, zaman siapa yang gak ketek. Gue bilang ini gimana dari tadi nih? Tapi udah aman dong Ya, Pak. iyalah. Tadi gue bingung nih. Jadi panik, jadi deg-degan. First time ya Pak? Iya, biasanya kan nonton, biasanya jadi penonton. Toto sekarang harus masuk. Ya udah. Kita lagi, tahu nggak nih? Kita lagi dipaksa untuk keluar dari zona nyaman nih. Benar, Iya benar, nggak? benar. Betul, Pak. Betul banget. Iya, seharian jadinya deg-degan. Gimana By the nih way, Pak? Hari ini selama kenapa? ngapain aja Pak? Jalan-jalan di kebun. Jalan-jalan di kebun tadi ngeliat nangka satu jatuh. Oh, Tapi emang gue nggak bungkus sih nangkanya, jadi karena posisinya agak susah, pas tanahnya miring. Jadi gue relakan itu. Ya lah, mana-mana lah seharian di rumah. Oke, kita sapa dulu yang udah datang, yang udah nongol. Selamat datang eh, yang udah datang lah, yang udah standby. Eh, thank you, udah Ya, meluangkan waktu untuk mau dengerin kita bertiga. Ya pastinya sebagian yang ada di sini pasti udah kalau nggak kenal gua, kenal Jeffrey atau kenal Fania ya. Salam kenal, dan ini sekali lagi ini pertama kali. Selamat malam sekali lagi buat semua. Siapa kita? Ya, kita basically bukan siapa-siapa lah. Kita bukan siapa-siapa. Kita adalah apa ya? Tiga orang biasa, orang biasa-biasa aja lah. Kita bukan selebriti, kita bukan siapa-siapa, kita orang biasa lah, yang kebetulan punya dorongan yang sama. Kita bertiga pengen berbagi aja, berbagi apa yang kita punya. Kan pastinya kan banyak yang kita dapatkan nih dari pengalaman hidup kita. Ya, jadi kita mau bagi dan kita percaya kita semua tuh bisa belajar dari tidak hanya dari pengalaman kita sendiri, tapi juga dari pengalaman orang lain. Ya, ya. nama gua jadi kaku ya. Nama gua Dani. Dah, gitu aja. Nama gua Dani. Hmm. Ada Jeffrey, ada Fania. Dan kebetulan kita bertiga datangnya dari zaman yang berbeda. betul. Gua lahir di tahun 70-an, Jeffrey di tahun 80-an, dan Fania di tahun 90-an. Ya, itu sebabnya lah judulnya obrolan 3 zaman. 3 zaman. Kurang kreatif ya. Nggak kreatif, tapi ya, itulah kita cari yang simple aja lah ya, karena tujuannya tidak mencari popularitas, tidak mencari apa-apa lah, kita cuma pengen berbagi dari apa yang kita punya. Betul nggak? Betul. Betul, Pak. Betul, betul. Ini Tapi ngomong saya begini nih, saya saya udah saya, saya kurang setuju Pak. Ini nggak kreatif. Kreatif loh Iya. Pak. Obrolan 3 zaman Oh ya? ini. Iya dong. Soalnya jarang loh yang 3 zaman ini terus bisa disatuin terus ngobrol bareng tuh ketemu di mana coba? Iya. Iya. Bukan nggak kreatif lah, maksudnya simple ya.
simple tapi ya itu kayak salah gua. Oke, jadi ya itulah kira-kira lah latar belakangnya. Terus malam ini kita mau ngobrol. Kita mau ngobrol mengenai respon. Ya, mengenai respon. Ini seru. Soalnya kan selama 1 tahun ini kan banyak ketidakpastian ya. Ya. Banyak banget ketidakpastian yang kita alamin lah di seluruh bidang lah, gue rasa ya. Entah itu di karir kita, di masa depan kita lah, ya, segala macam rencana, segala macam itu berantakan semuanya. Apapun yang selama ini kita pelajarin, yang on paper teorinya tuh begini, tiba-tiba jeder berantakan semua. Jadi ini menarik ya. Jadi kita mau ngebahas ini ya, mungkin di beberapa story kita nih kemarin sempat iseng lempar pertanyaan-pertanyaan, bahkan ada yang nanya tuh Mbak nih pada nih main beginian. Emang gue nggak pernah nanya kan, gue nggak pernah nanya lagi ya. Ya inilah tujuannya ke sini lah sebenarnya. Jadi ini sangat menarik dan lagi apapun yang nanti kita bahas ini bukan masalah benar atau salah. Ya. Kita mau berbagi aja, dari apa yang kita alami dan kita percaya ada banyak pembelajaran. Ya. Yang mau belajar syaratnya satu, buka pikiran dan buka hati. Setuju. Itu modal pertama. Setuju, Pak. Ya, kalau nggak mau buka apa-apa ya udah. Ya. Jadi pembahasan itu ya kita akan mulai. Siapa mau bahas duluan? Fania atau Jeffrey? Masing-masing pendapatnya gimana? Menurut lo apa sih yang sedang terjadi nih? Menurut perspektif lo pada? Apa sih yang sekarang lagi terjadi? Kalau saya sih lebih baik kasih yang lebih muda dulu ya. Ladies first lah ya. Wah. Coba yang lebih muda dulu. Maksudnya kita harus tahu juga cara anak muda nih, terutama yang masih lahiran 90-an nih, mereka melihat apa sih sebenarnya yang terjadi di belakang nih ya selama setahun ini. Coba kita lihat dari perspektif Fania ya. Gimana, Van? Oke, kalau dari saya, ya to be honest ya, saya itu pas benar-benar waktu timingnya itu pas mau cari kerja. Jadi pas begitu lagi sebar-sebar CV, sebar-sebar job application, dan sembari ada yang in the middle of interview juga, itu tiba-tiba langsung cut gitu aja. Udah, and then like freeze. Terus saya awal-awal itu sempat bingung sih. Gila, ini gue mau ngapain? Udah bertahun-tahun pikirannya tuh abis gue lulus, ya udah gue cari kerja di hotel. That's my plan from the beginning, itu udah pasti kayak gitu. And then like suruh freeze semuanya. Oh my god, itu pusing banget sampai akhirnya ya udah I do what I can do at that moment gitu. Jadi kebetulan saya itu ada satu small business bikin handmade jewelry, handmade bracelets. Terus ya udah I do my best di situ. And then ya gitu deh, sembari jadi kayak gimana ya, kayak disuruh pause, terus coba deh lu pikir lu bisa ngapain gitu sembari pause ini. Terus kayak ya kalau misalkan in overall ya, setahun ini tuh saya jadi banyak belajar sih. Belajar bukan belajar kayak kita di kampus belajar ya, cuman belajar real life lessons gitu. Dan bukan cuma teori, karena langsung dipraktekin, Pak. Jadi itu sebuah tantangan yang luar biasa. Gitu sih kalau dari saya. Menarik ya. Habis lulus kuliah, punya pikiran mau bekerja, kemudian tahu-tahu disuntik freeze tuh badan nih. Kebayang nggak ya? Sebenarnya more and less berarti
kalau boleh saya compare ya, apa yang terjadi sama Fania atau apa yang Fania rasa, ini kan semuanya bergerak dari apa yang kita rasa ya. Akhirnya kita mencoba untuk merubah atau dalam artian kita kayak adjusting something nih di diri kita. Same thing ya, same thing. I was thinking juga di usia 41 ini udah ada di like top performance yang sudah menggeliat-geliat di dalam pikiran saya nih. Dari 30 udah mulai mikir imajinasi 41 jadi ini, jadi ini, jadi ini. Immediately pindah ke satu new company di bulan Februari. Dreamnya besar banget tuh. Mau belajar A, B, C, D, E, F. Sampai mau belajar. Sampai A to Z mau saya pelajarin semuanya tentang my new company ya. Somehow Maret tahu-tahu off. Same thing kayak Fania. Hanya masalahnya di kondisi saya ini pause ini nggak bisa terjadi ya. Karena hidup ini kan saya harus mikirin day to day, next day. Jadi to be honest kalau kayak pause, saya belum sempat mengalami pause itu. Tetapi memang yang saya rasakan lebih ke kombinasi antara stres dan depres ya. Karena akhirnya saya merasakan sesuatu yang namanya tidak pasti. Sesuatu yang di luar prediksi. Nah, setahun ini yang benar-benar saya pelajari, akhirnya saya mulai meriset diri saya kalau a lot of things itu nggak bisa ada di tangan kita gitu. Sesuatu bisa terjadi dan sangat sombong kita ini sebagai manusia karena we were thinking semua itu bisa diprediksi, terutama kayak karir dan pekerjaan. Jadi nilai yang saya dapat ya dalam hidup saya untuk setahun ini ya lebih ke kemampuan diri untuk melihat lebih satu masalah, melihat lebih ke tanah lagi, ya melihat kaki saya ternyata masih nempel sama tanah atau enggak, dan hal-hal ini yang akhirnya saya coba untuk meriset lagi planning kerjakan ke depannya untuk karir saya, untuk keluarga saya terutama, dan tentunya untuk diri saya sendiri ya ke depan seperti apa. Jadi kalau boleh ditambahin ya, udah kita lahir sebagai sandwich generation, ditambah keadaan seperti ini, kebayang lah ya. Riset